Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya kan memperkenalkan aplikasi fungsional untuk jabatan fungsional nutritionist ya. Nah, di sini tuh aplikasinya sudah all in one ya. Di sini sudah ada beberapa tingkat pendidikan ya, yakni D3, D4, S1 dan S2. Nanti tinggal menyimak saja cara pakainya ya. Sedikit info ya, ini aplikasi SKP yang bisa teman-teman gunakan untuk dalam rangka untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan atau bulanan dan atau semester ya. Dan ini juga bisa digunakan sebagai sandaran untuk acuan dalam membuat SKP melalui e-kinerja ya. Oke, silakan menyimak. Baik, sebelum saya memulai ya, kembali saya mengingatkan kepada teman-teman ya, ketika di saat menemukan video ini, kemudian di saat yang sama menunjukkan waktu sholat ya, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu. Videonya bisa di pause, nanti setelah ditunaikan bisa langsung menyimak ya. Oke, baik, kita langsung saja ya. Bagi teman-teman yang sudah melaksanakan, kita langsung saja. Nah, di sini ya, di aplikasi SKP-nya itu seperti ini ya, seperti biasa yang sudah teman-teman ketahui, penampakannya seperti ini ya. Kalau saya print preview akan tampilannya seperti ini ya, sama dengan SKP Permenpan pada umumnya yang kita gunakan saat ini. Kemudian di bagian sini ada namanya lampiran SKP-nya, ada namanya rencana aksi ya. Rencana aksinya kalau saya print preview seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian umpan balik. Nah, ini bagian umpan balik ya, sebelum dievaluasi ada bagian umpan balik seperti ini modelnya ya. Oke, ini sepek 2 lanjut. Oke, jadi seperti ini. Kemudian di bagian evaluasi, nah ini bagian evaluasi, di sini adalah bagian ada grafiknya ya. Nah, ini grafiknya nanti akan otomatis menyesuaikan sesuai dengan hasil capaian teman-teman. Kemudian di bagian di sini ada dokumen evaluasi ya. Di sini penyebutan predikatnya ya, seperti ini. Kalau saya print preview akan nampak seperti ini. Oke, baik. Kemudian selanjutnya di aplikasinya ini tuh dilengkapi dengan angka kredit konversi. Jadi predikatnya ini akan langsung dikonversi di sini ya, di bagian bawah sini. Nah, ini aplikasinya ini sudah langsung dikonversi bagian sini. Nah, ini ada rumus ya. Jadi aplikasi konversinya ini bisa menghitung secara proporsional dan tahunan ya. Secara proporsional itu artinya masa kerja waktunya, umpamanya periodenya periode 3 bulan, maka aplikasinya ini mampu akan menghitung angka kredit konversi secara periode triwulan, atau bahkan umpamanya dalam satu triwulan itu kerjanya cuma 2 bulan karena dia pindah. Nah, ini aplikasinya sudah bisa menghitung angka kredit kinerjanya selama 2 bulan itu ya. Oke, jadi ini sudah diatur secara proporsional ya, berdasarkan rumusnya ini. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menghitungnya secara manual ya. Kemudian di sini angka kredit akumulasi. Nah, angka tampilannya seperti ini ya. Oke. Kemudian, nah jadi ini angka kredit akumulasinya ini mengakumulasi angka kredit selama periode tahun itu ya. Jadi umpamanya di sini periodenya periodenya dalam 1 tahun ini ada 4 periode ya, periode triwulannya, maka nanti di sini akan muncul ya. Ini cuma karena diklik database-nya, yang diklik cuman sampai periode triwulan ketiga ya, maka munculnya seperti ini. Kemudian di bagian sini ada hasil terakhirnya ya. Nah, di sini di hasil bagian terakhirnya sini ini ada tulisan ya, seperti ini keterangan. Ketika memang dia belum bisa untuk naik pangkat atau jabatan ya, naik pangkat atau jabatan, maka nanti di bagian uraiannya itu ya, ini bagian uraiannya, ini angka kredit jabatannya, ini angka kredit pangkatnya, ini angka kredit jabatannya. Kalau memang dia tidak memenuhi, maka dia tulisannya kan warna merah, dan di sini ada tulisan tidak dapat ya, tidak dapat. Kalau memang di sini sudah nilainya plus ya, plus atau nilainya pas, maka di sini akan berubah tulisannya menjadi warna hitam. Jadi ini udah otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan redaksinya lagi, dan tidak perlu lagi menghitung angka kredit kecukupan angka kreditnya, dan tidak perlu menghafal setiap angka kredit pangkat dan jabatannya untuk di golongan tertentu, karena kan angka kredit di setiap pangkat dan golongan itu berbeda-beda target angka kreditnya yang harus dicapai. Nah, itu teman-teman tidak perlu menghafal karena ini memang sudah disediakan secara otomatis. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada laporan bulanannya ya. Laporan bulanannya seperti ini, bulan 1 sampai bulan 12. Kemudian ada rekap kegiatannya. Bagi teman-teman juga yang memerlukan logbook, di sini sudah disediakan juga logbooknya. Oke, baik. Kita langsung dulu ke bagian sheet DB-nya ya. Ini hanya sekedar perkenalan saja. Nanti teman-teman untuk mendapatkan filenya bisa join
ke grup VVIP, yang jelas ini berbayar ya, berbayar. Kalau untuk grup VVIP itu untuk joinnya kontribusinya Rp100.000, kemudian ada grup satunya lagi grup N25 itu nilainya hanya 24.900. Tapi di grup N25 ini teman-teman tidak bisa berkonsultasi, hanya betul-betul melihat tutorial saja ya. Jadi tidak diizinkan untuk melakukan konsultasi. Kalau grup VVIP teman-teman bisa berkonsultasi tentang apapun di situ ya, seputar angka kredit dan JF. Oke, baik. Di sini sudah saya perkenalkan ya. Di sini sudah ada sheet DB-nya seperti ini. Jadi ini khusus untuk aplikasi terapis gigi ya, terapis gigi. Di sini ada sheet DB seperti ini. Kemudian di sini ada bagian ruang kontrol. Di bagian ruang kontrol di sini sudah disediakan butir kegiatan ya. Di sini sudah disediakan butir kegiatan. Nanti teman-teman tinggal pilih butir kegiatan mana yang mau dikerjakan. Kemudian di sini ada RH-nya ya, RH-nya. Nah, RH-nya ini berdasarkan Permenpan, bukan RHK ya. Jadi sebenarnya di sini adalah unsur dari butir kegiatan. Kalau ini adalah sub unsur, yang di mana sub unsur itu adalah butir kegiatannya. Nah, di sub unsurnya inilah yang dijadikan sebagai RHK-nya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi memikirkan RHK-nya, karena RHK-nya sudah disediakan secara template seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal memilih butir kegiatannya. Nanti RHK-nya otomatis akan terpilih berdasarkan butir kegiatan yang teman-teman pilih di sini ya. Jadi nanti menginputnya di bagian sini ya, inputnya di bagian sini. Oke, nanti teman-teman bisa lihat tutorialnya. Di sini saya mengulas secara sekilas saja. Kemudian di sini ada tanggal libur ya. Di sini umpamanya di bulan Januari umpamanya liburnya tanggal 1, kemudian tanggal 8. Nanti di bagian bulanannya itu secara otomatis akan melakukan penanda seperti ini ya. Nah, ini ada penanda warna abu-abu di sini ya. Jadi itu artinya di sini teman-teman tidak aktif kerja ya. Jadi teman-teman harus mengisikan di sini ya, di bagian TN, tanggal nasional. Nah, ini diisikan tanggal liburnya ya. Oke, kemudian di sini ada kinerja atasan. Teman-teman di sini tinggal mengisi RHK atasannya ya. Jadi RKA ini adalah kinerja atasan, di mana kinerja atasan itu adalah RHK-nya, rencana hasil kinerja yang akan diintervensi ya. Kemudian di sini ada kinerja VS perilaku. Nah, kalau di sini adalah bagian penilaian ya. Bagian penilaian teman-teman, penilaian perilakunya ya. Nah, di sini umpamanya kalau teman-teman melakukan penilaian secara triwulan, maka nanti teman-teman memberikan penilaian di sini secara triwulan ya. Ini triwulan 1, ini triwulan 2, ini triwulan 3, sini triwulan 4, kemudian terakhir ada semester dan tahunan ya, di bagian sini. Nah, tergantung teman-teman di bagian sheet DB-nya memilih periode apa. Kalau teman-teman milih tahunan, berarti teman-teman cukup mengklik di sini ya, tinggal klik umpamanya di poin 1 berorientasi pelayanan, umpamanya sangat baik penilaiannya ya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih seperti ini. Kalau umpamanya predikatnya di situ baik, nanti teman-teman pilih baik. Nanti akan secara otomatis seperti ini ya. Jadi di sini sudah ada opsi. Nah, untuk periodenya sendiri, kembali saya di sini. Nah, di bagian sheet DB itu ada namanya periode ya, periode kerja. Nah, ini. Kalau teman-teman pilih di sini ada opsi pilihan ya. Di sini bisa pilih triwulan 1, 2, 3, 4, semester 1, semester 2 dan tahunan. Kalau teman-teman di sini pilih tahunan, maka otomatis di bagian kinerja perilaku sini teman-teman pilih penilaiannya secara tahunan ya. Oke. Baik, saya rasa di situ nggak ada masalah. Kalau ini bagian SKP kuantitatifnya sudah tadi saya jelaskan secara sekilas di depan. Kemudian untuk di logbooknya ya, terakhir untuk di bagian logbook, kalau memang teman-teman membutuhkan logbook, di sini sudah ada ya. Di sini sudah disediakan logbook seperti ini tampilannya. Saya akan preview seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya, logbooknya. Kemudian kalau cara penggunaannya nanti teman-teman tinggal pilih tanggalnya ya. Pokoknya tanggal 1 nih, tanggal 1 di bulan 1 umpamanya. Nah, berarti di tanggal 1-nya nggak ada kegiatan ya, karena tidak ada kegiatan. Di sini nggak ada tanggal sama sekali. Umpamanya teman-teman pilih lagi di tanggal berikutnya, di tanggal 2. Oke, nah ini berarti ada satu di tanggal di sini. Nanti teman-teman di sini isikan secara manual ya. Jadi ini harus di print dulu ya. Di setiap tanggalnya ini teman-teman ketika sudah memilih tanggal, bulan, sudah ketemu, print, baru nanti ini ditulis tangan ya. Karena nomor rekam medisnya di setiap bulannya itu nggak bisa disimpan. Pokoknya di bulan yang sama, di tanggal yang berbeda, tanggal 3. Nah,
otomatis kan rekam medisnya akan tetap sama kalau teman-teman di sini mengentrikan di sini. Jadi di sini dikosongin, di print, langsung di print, nanti ditulis tangan aja. Jadi seperti itu cara kerjanya ya. Jadi seperti itu ya aplikasi perkenalan aplikasi SKP Permempana. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Teman-teman kalau mau join ya silahkan kontak saya di grup umum. Silahkan klik si video, join dulu di grup umum. Dari sana kontak saya, nanti pilih mau join di mana, mau join di grup VVIP atau mau join di grup N25 ya. Saya akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.